Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Cilaksana, saya Alfa Abdul Rahman, M. Abdul Aziz, dan Vanessa Fisara akan mempresentasikan terkait dengan analisis filogenetika dengan menggunakan aplikasi CrystalX dan Mega. Sebelum itu, kali ini kami akan melanjutkan hasil sequence dari praktikum sebelumnya yang didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, untuk langkahnya mungkin langsung saja. Langkah pertama kita bisa mengkopikan data hasil sequence ini untuk dijadikan sebagai referensi dalam search pada aplikasi NCBI Blast. Next, kita bisa buka aplikasi NCBI Blast. Dan kita bisa memasukkan accession number-nya dengan paste dari data tadi. Lalu kita klik Blast pada bagian bawah. Oh iya, sebelum itu ada algoritma yang dimana kita bisa menyesuaikan 500 untuk masuk target sequence-nya, sehingga didapatkan data yang banyak nantinya. Lalu kita Blast. Dan dengan data hasil sequence tadi dapat kita dapatkan hasilnya berupa spesies yang menunjukkan hasil sequence tersebut. Nah, di sini ada Halartos malayanus dan masih banyak untuk data-data di bawahnya. Nah, untuk kita ingin melihat keterkaitan filogenik, kita pilih 10 spesies yang ada pada hasil sequence producing significant alignment tadi. Nah, kita pilih untuk berbagai macam data seperti ada yang komplit genom dan juga spesies yang berbeda spesies namun dalam genus yang sama atau dalam genus yang berbeda. Jadi kita pilih 10. Lalu kemudian kita klik download. Download data dalam format pasta complete sequence. Nah, jika sudah, kita bisa buka hasil download tadi dengan Notepad. Nah, ini merupakan hasil dari downloadan data sequence tadi. Nah, selanjutnya kita ingin memperbaiki data dari sequence ini. Sebelum itu kita masukkan dulu lampiran data sequence dari pencarian kita yang pertama pada Notepad sebelumnya. Nah, ini kita copy secara keseluruhan. Copy, lalu kita pindahkan kepada bagian atas di segmen yang sudah kita download tadi. Kita paste. Nah, selanjutnya kita bisa memperbaiki data sequence ini dengan format yaitu nama dari spesies ini bisa kita hapus untuk hanya melampirkan nama spesiesnya saja. Dan untuk bagian atas juga sama kita ganti. Dan untuk bagian spasi pada penulisan sequence ini kita ganti dengan garis bawah. Dan kita beri penomoran apabila misalnya spesies itu berada dalam spesies yang sama. Dan apabila data sequence itu merupakan data dari komplit genom, kita bisa melampirkan nama akhirnya bahwa spesies itu komplit genom. Nah, kita lanjutkan untuk sampai kepada bagian bawah. Baik, nah sudah diperbaiki secara keseluruhan dari hasil data sequence tadi. Jangan lupa untuk disimpan. Dan selanjutnya, jika sudah disimpan, kita masuk ke dalam aplikasi CrystalX, yang dimana kita akan melakukan alignment. Oke, nah pada aplikasi CrystalX ini kita bisa masukkan data dari Notepad tadi di menu File, Load Sequence. Ini kita pilih file sequence yang sudah kita edit tadi. Nah, berikut adalah tampilan dari sequence data dari data kita tadi. Nah, barulah kita akan melakukan alignment dengan cara alignment.
klik menu alignment dan do complete alignment. Do complete alignment ini memakan waktu cukup lama. Nah, jadi mungkin kita harus menunggu untuk hasil data selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, berikut adalah hasil alignment dari sekuen data tadi. Sebenarnya jangan lupa untuk kita simpan. Cara menyimpannya yaitu kita klik di menu file, lalu pilih save sequence as, dan perlu di note itu untuk format jangan lupa dalam bentuk kasta dan oke. Nah, oke. Setelah disimpan, tab selanjutnya akan kita edit sequence di bioedit dan tab ini akan dijelaskan oleh Cila. Kepada Cila, silakan. Baik, terima kasih Pak Davi. Selanjutnya kita beralih pada aplikasi bioedit. Yang pertama itu klik file dan membuka file yang sudah disimpan melalui aplikasi CoolStarX tadi. Nah, jadi di sini tujuan kita yaitu agar antara 10 spesies yang kita pilih memiliki panjang sequence yang sama panjang. Jadi di sini kita akan menghapus bagian sequence yang berlebih dan kita berpatokan pada sequence yang paling pendek. Geser lagi, Jess. Jadi mulai dihapus dari batas sequence yang paling pendek. Begitu pula untuk bagian akhir sequence juga dihapus sampai mulai dari batas sequence yang paling pendeknya. Lalu untuk bagian di tengah yang ada basa nukleotida yang kosong, itu kita bisa menghapus satu baris basa nukleotida secara keseluruhan. Contohnya itu pada basa nomor urut 26. Nah, mungkin bisa dicek secara keseluruhannya, Jis. Jadi jika sudah tidak ada lagi, maka sekarang hanya tinggal total panjang sequence kita yaitu 552. Nah, setelah ini kita save kembali data sequence sudah kita edit.
Mungkin bisa diganti file namanya dengan boleh. Nah, setelah file sudah disimpan, maka analisis selanjutnya itu kita akan membuat pohon filogenetik menggunakan aplikasi Mega 11. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Cila. Nah, setelah kita bioedit sekuen tadi, lanjutkan oleh aplikasi Mega. Yang kali ini penjelasannya akan dijelaskan oleh Vanessa dan Anjis. Kepada Vanessa dan Anjis, silakan. Baik, terima kasih, Pi. Selanjutnya itu, baik, selanjutnya kita masuk ke aplikasi Mega. Di mana kita buka file yang tadi sudah kita edit di bioedit. Open. Di sini kita pilih analyze. Gak usah diubah-ubah. Kita pencet OK. Yes. Oke. Nah, di sini kita pencet yang TA. Nah, dari sini banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Contohnya itu ada di, kita coba pencet C atau conserved set. Nah, beginilah hasil dari conserved set, yang mana jumlah konserv itu ada 458, ditandai dengan yang warna kuning ini, di mana konserv mengacu pada situs-situs pada urutan molekul yang memiliki nukleotida atau asam amino yang seragam dan di antara spesimen yang dimati. Misalnya ini C. Di sini tidak muncul nukleotida seperti C ini dikarenakan mereka semua itu sama, seperti kita seperti yang di atasnya, yaitu timin. Semuanya memiliki jenis yang sama, yaitu timin. Selain itu ada variabel set, yang mana variabel set merujuk pada situs yang menunjukkan adanya variasi di antara spesimen yang kita amati. Dapat kita lihat dengan jumlah warna kuning di sini itu ada 94 variabel set, jenis-jenis spesimen yang berbeda. Hal ini menandakan adanya variasi atau keanekaragaman yang ada. Hanya itu ada parsimoni informatif, yang mana jumlahnya di sini ada 69, yang mana parsimoni informatif ini mengacu pada situs yang memainkan peran penting dalam metode parsimoni, yang biasanya mengacu untuk nantinya untuk membuat pohon filogenetik, yang mana di sini dapat kita lihat apabila asam aminonya memiliki variasi 2 atau lebih. Itu ada singleton set, yang mana jumlahnya di sini ada 25, yang mana singleton ini memiliki variasi hanya satu variasi. Jumlah dari singleton sama parsimoni informatif ini sama dengan jumlah variabel set. Bisa kita lihat 25 ditambah 69 jadi 94.
Begitulah kira-kira yang dapat kita lihat di sini. Selanjutnya itu untuk melihat jarak genetik atau distance-nya, kita bisa klik distance. Langsung oke saja. Di sini dapat kita lihat jarak untuk variasi antara ke-11 spesies ini. Untuk lebih mempermudah kita untuk melihatnya, lebih baik kita mengurangi menjadi 2 angka di belakang 0. Nah, di sini sudah jelas dapat kita lihat berapa sih variasi genetik yang ada pada ke-11 spesies ini. Cara membacanya itu coba kita lihat antara jarak genetik antara Ursus americanus dengan Ursus actus. Dimana kan cara melihatnya itu pertemuan antara kolom sama baris. Dan ini yang mana kita lihat pada nomor 2 itu Ursus americanus tadi pada kolom 2 jaraknya dengan Ursus arctus pada kolom 4. Dimana ini jaraknya 0,09. Dan untuk melihat jarak genetik yang lainnya itu kita bisa melihat seperti ini tadi. Nah, semakin kecil angkanya ini menandakan semakin kecil pula jarak genetik antara spesies tersebut. Dan sebaliknya, jika besar angka perbandingannya ini menandakan semakin besar pula jarak yang terjadi pada spesies tersebut. Nah, baiklah, demikianlah penyampaian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Afi. Baik, terima kasih kepada Ajis atas penyampaiannya. Selanjutnya kita akan mengenali terhadap dengan pohon filogenetik yang kali ini akan dijelaskan oleh Vanessa. Kepada Vanessa, silakan. Baik, selanjutnya dari Mega ini kita bisa melihat pohon filogenetik dari spesies yang kita pilih tadi. Ada total 10 ditambah 1 sebelumnya. Itu kita bisa klik bagian filogeny. Nah, di sini terdapat 4 jenis atau model dari pohon filogenetiknya. Ada ada maximum likelihood, ada neckbore joining, ada minimum evolution, dan maximum parsimony. Nah, mungkin pertama kita mencoba yang maximum likelihood. Nah, di model ini, di mana itu dia berdasarkan basa dan jarak evolusinya. Nah, untuk melihat bootstrap-nya, itu bisa kita klik branch length yang di sebelah kiri. Kita centang bagian branch length. Nah, di sana kan ada nilai dari bootstrap-nya, di mana semakin tinggi dari nilai bootstrap ini, itu semakin dapat dipercaya data tersebut. Dan juga kita kan tadi mendapatkan spesiesnya itu Halactos malayanus. Sedangkan kalau dia beda spesies atau khususnya beda genus, itu akan masuk ke dalam outgroup. Pada pohon ini akan outgroup gitu. Dan untuk kita melihat informasinya, kita bisa klik caption.
show in tree explore. Nah, di bagian bawah itu terdapat definisi atau deskripsi dari pohon filogenetik dan didukung oleh beberapa literatur. Nah, selanjutnya kita bisa melihat model pohon filogenetik yang lainnya. Nah, kita bisa ke model kedua, itu neighbor joining. Masing-masing dari keempat metode ini modelnya tidak berbeda jauh, hanya saja yang di NG ini dia berdasarkan kekerabatan. Namun dia tidak sekompleks dari model yang pertama tadi. Untuk langkahnya itu sama pada model sebelumnya, bisa kita klik branch length-nya untuk melihat bootstrap-nya, dan juga untuk melihat deskripsi kita bisa klik caption. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke model ketiga. Model ketiga itu minimum evolution. Nah, berikut tampilan dari pohon filogenetik yang model yang ketiga. Dan dari keempat mode ini, dia tidak berbeda jauh. Dan juga kita bisa melakukan hal yang sama pada model-model sebelumnya. Next. Dan kita bisa lihat di model keempat, itu maksimum parsimoni. Di mana model atau metode dari maksimum parsimoni ini dia mencari yang paling sederhana, dan susunannya ini agak berbeda dari ketiga model sebelumnya. Nah, untuk pohon filogenetik sama dengan model sebelumnya, itu kita dapat simpulkan di mana semakin ke kiri itu spesiesnya lebih dulu berevolusi, sedangkan semakin ke kanan itu spesies yang baru berevolusi. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan. Oke, baik. Terima kasih kepada Vanes. Demikianlah penjelasan terkait analisis filogenetik berdasarkan sequence data yang kita peroleh. Demikian video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.